Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami yang beranggotakan saya, Ummu Hana Amini, Aki Darul Kisti, Sariratul Ismah, dan Muhammad Gibran Sunyansyah akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang terangkum dalam artikel yang berjudul Representasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Tradisi Puji-Pujian di Surakarta. Agama Islam berkembang di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa, tidak terlepas dari peran para wali songo. Salah satu pendekatan dakwah yaitu dengan menciptakan syair atau tembang yang dekat dengan kehidupan masyarakat, tetapi sesungguhnya menyimpan nilai-nilai ajaran Islam. Tembang atau syair yang diciptakan wali songo salah satunya dilantunkan di masjid atau musola saat menjelang sholat fardu berjamaah di masjid atau musola dan biasanya dilakukan setelah azan dan sebelum iqamah. Hal tersebut biasa disebut dengan puji-pujian. Sebagai syair yang dilantunkan, puji-pujian tergolong dalam sastra lisan yang berisi doa, nasihat, keterangan mengenai hadis, riwayat hidup Rasulullah, ajaran agama, dan lain sebagainya. Belakangan ini tidak banyak masjid yang terdengar melantunkan puji-pujian. Hal tersebut ditengarai terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya tidak banyaknya generasi penerus yang hafal dan menguasai puji-pujian. Faktor lain yaitu karena bagi sebagian kelompok, melaksanakan puji-pujian tidak sesuai dengan syariat agama, dan bahkan ada yang menganggap itu mengganggu orang lain yang sedang beraktivitas. Padahal puji-pujian dianggap sebagai warisan budaya, sehingga pelestariannya di era sekarang merupakan sebuah upaya mempertahankan nilai-nilai luhur dan kesejarahan di dalamnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini fokus dalam menelaah muatan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi puji-pujian, baik dari segi pelaksanaan maupun dari teks puji-pujian itu sendiri. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menjawab mengapa puji-pujian penting untuk tetap dilestarikan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya. Dalam meneliti tradisi puji-pujian, peneliti memilih Kecamatan Lawean di Kota Surakarta. Alasannya, sebagai salah satu kota sentral di Jawa, Surakarta tentu mengalami proses islamisasi yang gencar oleh Wali Songo, sehingga termasuk kota yang sangat mempresentasikan sejarah Islam dan budaya pada saat bersamaan. Adapun Kecamatan Lawean dipilih berdasarkan informasi dari wawancara singkat dengan tokoh yang mengetahui penggolongan basis masyarakat Surakarta. Salah satu penelitian mengenai puji-pujian yaitu skripsi berjudul Pesan Moral dalam Puji-pujian mengenai menjelang sholat di Desa Kedaung, Kecamatan Kejagoan, Kabupaten Kebumen oleh Bintan Atikoh pada tahun 2016. Hasil penelitiannya ini terdapat beberapa jenis puji-pujian di daerah tersebut yang mengajak orang untuk mengaji, pentingnya mencari ilmu, dan mengajak orang untuk bertaubat. Fungsi puji-pujian dapat dilihat dari dua hal, yakni dalam konteks dan isi. Sementara itu, pesan moral yang terdapat dalam puji-pujian meliputi pesan moral hubungan manusia dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, serta dengan Tuhan. Penelitian kualitatif deskriptif ini mengambil data di lapangan dengan teknik pengamatan, wawancara tidak terstruktur, dan studi pustaka. Tujuan dari pengamatan ini ialah untuk mengetahui persebaran masjid atau musola yang melaksanakan dan tidak melaksanakan, lalu memahami bagaimana latar belakang masyarakat dan kearifan lokal apa saja yang direpresentasikan dari puji-pujian. Peneliti melakukan pengamatan terhadap 173 masjid atau musola yang ada di Kecamatan Lawean, Surakarta dengan mengamati saat menjelang sholat fardu dan bertanya secara langsung kepada masyarakat sekitar mengenai ada atau tidaknya puji-pujian. Selanjutnya, wawancara tidak terstruktur dilakukan untuk memahami bagaimana fenomena pelaksanaan tradisi puji-pujian. Wawancara dilaksanakan secara daring dan luring dengan 10 narasumber pelaksana puji-pujian dan 12 narasumber non-pelaksana puji-pujian. Kedua teknik pengumpulan data itu dilanjutkan dengan studi pustaka untuk mendapatkan informasi terkait jenis puji-pujian yang dilantunkan. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis data. Berdasarkan temuan dari pengamatan dan wawancara, peneliti dapat mengetahui muatan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi puji-pujian dari segi pelaksanaan dan pelestariannya, serta terkait latar belakang masyarakat sekitar. Adapun dengan studi pustaka, yakni setelah peneliti mendapatkan jenis teks puji-pujian yang biasa dilantunkan, peneliti dapat mengetahui muatan nilai kearifan lokal dalam teks puji-pujian. Kearifan lokal atau local wisdom merupakan berbagai bentuk kebijaksanaan yang berada pada wilayah tertentu, kemudian ditetapkan secara turun-temurun sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan stabilitas sosial. Dengan demikian, perilaku bijaksana tersebut mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang stabil.
Untuk mengetahui muatan nilai-nilai kearifan lokal dalam teks puji-pujian di Surakarta, peneliti menggunakan pendekatan teori semiotika Rivater untuk mengkaji teks-teks puji-pujian. Peneliti terlebih dahulu melakukan pembacaan heuristik, lalu dilanjutkan dengan pembacaan hingga mendapat matriks beserta model gram atau kaitan teks dengan teks lain sehingga dapat menyimpulkan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya. Nilai kearifan lokal dari segi pelaksanaan tradisi puji-pujian meliputi ajakan untuk senantiasa berzikir kepada Allah, ajakan untuk sholat berjamaah di masjid atau musola sebagai pengingat atau nasihat bagi pendengar. Ajakan untuk senantiasa berzikir kepada Allah, yakni dalam pelaksanaannya pelantun puji-pujian memanfaatkan waktu antara azan dan iqamah untuk berzikir kepada Allah. Hal ini merupakan bentuk pengingat bagi masyarakat untuk senantiasa memanfaatkan waktu untuk mengingat Allah, misal dengan berzikir, bersalawat, dan berdoa. Puji-pujian membuat pelantun dan pendengar mengingat Allah. Hal ini tidak lepas dari kondisi saat ini ketika banyak orang lebih mementingkan duniawi, sementara semakin sedikit waktu untuk mengingat Tuhan. Ajakan untuk sholat berjamaah di masjid atau musola. Menurut keterangan narasumber pelaksana puji-pujian, tujuan dilantunkannya puji-pujian salah satunya untuk menunggu jamaah sekaligus tanda bahwa iqamah dan sholat jamaah belum dimulai sehingga masyarakat bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu ke masjid atau musola untuk berjamaah. Sebagai pengingat atau nasihat bagi pendengar, kandungan nilai-nilai moral yang terdapat dalam puji-pujian dapat berfungsi sebagai pengingat atau nasihat bagi masyarakat pendengar puji-pujian. Dalam mendengar puji-pujian, masyarakat mendapatkan pengetahuan terkait nasihat-nasihat tertentu untuk kemudian melakukan introspeksi diri dan memperbaiki diri dalam menjalani hidup. Kemudian untuk nilai-nilai kearifan lokal dari segi teks puji-pujian, pertama, mengenal dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu teks puji-pujian yakni Asmaul Husna berisi lantunan nama-nama Allah yang baik. Dengan melantunkan Asmaul Husna, baik pelantun maupun pendengar dapat mengenal sekaligus memuji Allah. Tidak hanya itu, dalam salawat kahfi, pendengar diajak untuk senantiasa memuji Allah dan berteguh hati untuk percaya kepada Allah, serta menjadikan ia sebagai sumber hidup. Salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum, puji-pujian merupakan salawat. Adapun salawat tersebut biasanya tidak hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad, tetapi juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Salawat dilantunkan dengan landasan bahwa dengan melantunkan salawat, pelantun akan mendapat syafaat atau pertolongan di hari akhir nanti. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memanjatkan doa. Salah satu fungsi puji-pujian dengan memuji Allah, yakni agar pelantun dan pendengar merasa rendah sebagai makhluk serta tidak merasa sombong di hadapan Allah. Dengan demikian, manusia akan merasa kerdil dan memohon ampunan atas segala dosa dan maksiat yang telah diperbuat. Dalam situasi pandemi seperti ini, masyarakat memanfaatkan puji-pujian untuk dilantunkan sebagai doa meminta keselamatan dari wabah, misal saja yang terkandung dalam teks ijazah Kiai Haji Hashim Asy'ari, selawat Badar, selawat Nuril Anwar, dan selawat Tidul Qulub. Kaitannya dengan memohon ketenangan hati di tengah kesusahan wabah. Meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berselawat kepada Rasulullah, pelantun dapat mengenal dan meneladani sikap Rasulullah. Perlu diingat bahwa Rasulullah dalam berdakwah pada zaman dahulu penuh dengan rintangan sehingga sikap sabar, adil, dan bijaksananya patut untuk ditiru. Sementara itu, pada saat ini tidak ada manusia sesempurna beliau sehingga beliaulah sebaik-baik teladan bagi umat manusia. Hal ini terdapat dalam teks selawat Burdah, selawat Nadia, selawat Nuril Anwar, dan Syair Kusdur. Nasihat untuk diri sendiri. Salah satu teks yang di selawat Burdah banyak berisi nasihat, di antaranya nasihat untuk tidak tenggelam dalam cinta duniawi, tidak berbuat maksiat, menguasai hawa nafsu dan mengendalikannya, berpegang teguh pada pedoman agama, tidak mudah putus asa, memanfaatkan usia di dunia sebaik-baiknya dengan beribadah dan tidak melakukan maksiat, serta memohon ampunan kepada Allah, menyadari dosa, lalu bertaubat. Mengetahui ulama Nusantara. Selawat-selawat As-Sa'adah, masyarakat diajak untuk mengikuti ajaran Wali Songo yang telah berdakwah di Nusantara. Adapun selawat wasiat Kiai Umar Abdul Manan juga secara tidak langsung mengajak masyarakat mengenal tokoh Kiai Umar Abdul Manan sebagai pimpinan pondok pesantren di Surakarta. Al-Quran sebagai pedoman. Umat Muslim diajak untuk
senantiasa dekat dengan Al-Quran, membacanya, mengkajinya, dan mengamalkannya, atau menjadikannya pedoman dalam hidup. Ajakan untuk senantiasa berpedoman kepada Al-Quran tersebut terdapat dalam teks doa Khatmul Quran, selawat as-sa'adah, selawat wasiat Kiai Umar Abdul Manan, syair Gusdur, syair Tariqat, dan Tombo Ati. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.